Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini Mimin akan berbagi info wisata yang ada di Papua. Tapi seperti biasa ya guys, sebelum masuk ke pembahasan jangan lupa like, comment, and subscribe videonya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Oke lah guys, kita lanjut ke pembahasan. Jika Anda berpikir Indonesia terlebih menarik dari negara-negara di Eropa sana, cobalah berkunjung ke tanah Papua. Pulau paling timur Indonesia ini memiliki segala keindahan alam yang tak habis jika Anda jelajahi. Daratan dan alam bawah lautnya menjadi surga tersendiri bagi para penggemar wisata alam. Tak hanya alam yang kaya, Papua juga menyimpan kearifan budaya lokal yang masih bertahan di zaman serba modern ini. Menjelajahi Papua tentunya akan menjadi sebuah pengalaman menarik yang bisa Anda ceritakan ke keluarga dan teman Anda. Kunjungi Papua, jelajahi kekayaan negeri sendiri. Jika masih bingung harus kemana selama di sana nantinya, berikut rangkuman 10 tempat wisata di Papua yang wajib dikunjungi. 1. Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Taman nasional ini hampir 90% berupa perairan. Tak mengherankan jika Taman Nasional Teluk Cendrawasih menjadi kawasan konservasi laut terbesar dan terluas di Indonesia. Di sini terdapat 196 jenis moluska dan 209 jenis ikan yang bisa Anda saksikan di alam bawah laut. Tak jarang kura-kura, penyu, hiu, dan lumba-lumba juga ikut menemani Anda saat menyelam. Taman Nasional Teluk Cendrawasih diresmikan pada tahun 1993 oleh Kementerian Kehutanan. Selain menikmati alam bawah lautnya, Anda juga bisa menjelajahi pulau-pulaunya. Tempat wisata ini secara administratif berada di 2 kabupaten, yaitu Wondama dan Nabire. Taman nasional ini juga menjadi pusat penelitian hiu paus yang dilakukan oleh pemerintahan bekerja sama dengan LSM dalam dan luar negeri. 2. Raja Ampat. Siapa yang tak mengenal Raja Ampat? Salah satu tempat wisata di Papua ini keindahannya menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. 3. Danau Sentani. Danau dengan luas 9.360 hektar ini merupakan danau terbesar di Papua. Terletak sekitar 50 km dari pusat kota Jayapura, Danau Sentani menawarkan keindahan luar biasa. Sedikitnya ada 21 pulau yang menghiasi danau dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut ini. Ada banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan di sini, mulai dari berenang, memancing, menyantap kuliner di sekitar danau sampai menyewa perahu untuk berkeliling danau. Yang menarik adalah adanya acara tahunan yaitu Festival Danau Sentani yang biasa diselenggarakan pada pertengahan bulan Juni saat festival berlangsung. 4. Danau Paniai. Danau Paniai ini tak kalah menarik dari Danau Sentani. Danau ini bahkan disebut sebagai danau terindah pada konferensi danau sedunia di India pada tanggal 30 November 2007 lalu, yang diikuti oleh 157 negara. Danau ini berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, dengan luas 4.500 hektar. Saat senja pemandangan di tempat wisata ini sangat cantik. Anda bisa melihat siluet tebing-tebing burung-burung berterbangan di atas danau, ditambah perahu nelayan setempat yang mulai merapat pulang. Di sini Anda bisa memancing bersama perempuan-perempuan suku Me dan Moni, yang biasa dipanggil Mama. Danau Pantai merupakan salah satu penghasil ikan air tawar terbesar di Papua. Banyak ikan yang Anda temukan di sini seperti ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. 5. Lembah Baliem. Lembah Baliem merupakan tempat tinggal suku Dani, Yali, dan Lani yang terletak di sekitar pegunungan Jayawijaya. Berada di ketinggian 1.600 meter di atas laut, membuat suku di tempat ini bisa mencapai 10-15 derajat Celcius di malam hari. Di sini Anda bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan suku asli yang masih memakai koteka bagi para pria dan rok rumbai bagi perempuannya. Pada bulan Agustus, Lembah Baliem menjadi tempat wisata di Papua yang menarik banyak perhatian wisatawan. Selama 3 hari diselenggarakan acara tahunan yaitu Festival Lembah Baliem.
6. Desa wisata Sawandarek. Jika di Lembah Baliem Anda bisa berinteraksi dengan suku yang tinggal di pegunungan, di Desa Sawandarek Anda bisa bertemu langsung dengan suku asli yang hidup di pesisir. Desa Sawandarek masih berada di kawasan Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di Meos Mansar. Di sini Anda bisa melihat rumah tradisional yang terbuat dari kayu dan beratapkan jerami. 7. Pantai Bosnik. Tempat wisata di Papui ini cocok sekali untuk bersantai bersama keluarga. Dengan membayar Rp10.000 saja, Anda sudah bisa menikmati keindahan pantai yang terletak di Desa Woniki ini. Selain bermain voli pantai di pasirnya yang landai, Anda juga bisa menyewa saung dengan harga Rp50.000 dan menikmati es kelapa muda segar juga kuliner setempat. 8. Pantai Amai. Pantai Amai berada di distrik Depapre atau sekitar 2 jam perjalanan dari Jayapura. Perjalanan menuju pantai akan menguji adrenalin Anda karena medan yang naik turun dan berkelok. Namun semuanya akan terbayar ketika sampai dan menyaksikan keindahan Pantai Amai. Untuk masuk ke tempat wisata ini Anda diharuskan membayar sekitar Rp25.000 yang sudah termasuk biaya parkir. 9. Pulau Rumbepon. Pulau Rumbepon berada di Teluk Wondama atau 5 jam perjalanan dengan kapal dari Manokwari. Pulau ini memiliki pantai yang disebut dengan Pantai Pasir Panjang karena memang garis pantainya sangat panjang mencapai 6 km. Di tempat wisata ini Anda bisa melakukan kegiatan andalan seperti menyelam, snorkeling, berenang, dan memancing. Jika ingin pengalaman berbeda, cobalah mengunjungi hutan bakau yang ada di pesisir lain di pulau ini. Anda juga bisa ke padang alang-alang untuk melihat burung rusa di sini. 10. Tugu MacArthur. Tugu MacArthur merupakan tugu penghormatan bagi Jenderal Douglas MacArthur yang merupakan jenderal besar Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua. Tugu ini berada di Ivar Gunung, Jayapura. Di sini Anda masuk